Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Oktalina dari jurusan Manajemen Informatika, Prodi D3 Manajemen Informatika, kelas 6 IB. Baik, yang terhormat Bapak Hatta Yudhistira selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pembangunan Sistem Informasi. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Use case diagram itu merupakan sebuah pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Di mana untuk use case diagram itu menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Nah, untuk diagram use case ini digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Untuk syarat penamaan pada use case diagram atau sering kita kenal dengan istilah pendefinisian, itu ada dua hal utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama, use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Yang kedua, untuk aktor adalah orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Jadi, meskipun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi belum tentu merupakan orang. Nah, di sini dapat kita lihat bersama ada dua simbol serta deskripsi dari simbol tersebut. Untuk yang pertama itu use case. Use case di sini adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang bertukar pesan antar unit atau aktor. Biasanya use case diberikan penamaan dengan penggunaan kata kerja di awal frase atau use case. Nah, yang kedua, aktor. Nah, aktor atau orang merupakan sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi, meskipun simbol dari aktor ialah gambar orang, tapi aktor tersebut belum tentu orang. Biasanya penamaan aktor dinamakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. Nah, simbol selanjutnya itu asosiasi. Asosiasi di sini merupakan komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Nah, asosiasi merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan link atau antar elemen. Simbol selanjutnya extend. Nah, extend merupakan relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan. Untuk arah panah mengarah pada use case yang ditambahkan. Simbol selanjutnya yaitu include. Include di sini berarti relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case. Arah panah include mengarah pada use case yang dipakai atau dibutuhkan atau mengarah pada use case tambahan. Nah, simbol lanjutannya yaitu generalisasi. Untuk definisi simbol generalisasi merupakan spesialisasi atau umum serta khusus antara dua buah use case di mana fungsi yang satu merupakan fungsi lebih umum dari lainnya. Arah panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasi umum. Kemudian kita lanjut pada pembahasan extend. Pada gambar di samping kita dapat memperhatikan bersama bahwa validasi user use case ditambahkan. Di mana untuk use case ini terdiri sendiri tanpa use case tambahan atau validasi sidik jari. Pada contoh di samping, pengguna merupakan validasi user. Pengguna dapat mengembangkan atau opsional dengan validasi sidik jari. Contoh lain, seperti yang tertera pada gambar di samping. Use case buka rekening merupakan use case yang ditambahkan sehingga use case ini dapat berdiri sendiri. Sedangkan use case buka deposito dan buat kartu kredit merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan use case extend. Pada contoh gambar telah dijelaskan bahwa pengguna melakukan buka rekening dapat mengembangkannya
dengan melanjutkan buka deposito atau buat kartu kredit. Untuk simbol include, inti perbedaan mendasar dari use case extend dan use case include adalah ketika use case extend digunakan untuk mengembangkan sebuah use case atau use case inti. Misalnya, setelah melakukan buka rekening. Nah, selanjutnya bisa melakukan apa lagi? Di mana pada hubungan extend anak panah mengarah pada use case inti atau use case ditambahkan. Sedangkan untuk use case include digunakan untuk menjelaskan bahwa use case memiliki sebuah syarat agar ketentuan sebelum dijalankan. Misalnya saat kita akan mengelola anggota, maka kita diwajibkan login terlebih dahulu. Nah, untuk perbedaan antara include dan extend digunakan untuk mengembangkan, sedangkan use case digunakan untuk menjelaskan. Untuk simbol generalisasi. Pada gambar di samping telah diberikan sebuah contoh. Di sini kita dapat melihat bahwa use case mengelola pustaka merupakan use case generalisasi atau umum, sedangkan use case mencari pustaka, melihat pustaka, memasukkan pustaka, kemudian mengubah pustaka, dan menghapus pustaka merupakan use case atau spesialisasi khusus. Hubungan generalisasi ini merupakan hubungan yang menggambarkan inheritance baik aktor maupun use case pada hubungan generalisasi. Arah panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasi umum. Untuk use case skenario. Nah, tiap use case diagram dilengkapi dengan skenario. Skenario use case atau use case skenario adalah alur jalannya proses use case dari sisi aktor dan sistem. Nah, di sini terdapat dua, berupa skenario normal dan skenario alternatif. Untuk skenario use case ini dibuat per use case terkecil. Misalkan, untuk generalisasi, maka skenario yang dibuat adalah untuk use case yang lebih khusus. Sedangkan untuk skenario normal, yaitu skenario bila sistem berjalan normal tanpa terjadi kesalahan atau error. Sedangkan skenario alternatif adalah skenario bila sistem tidak berjalan normal atau mengalami error. Nah, untuk skenario normal dan skenario alternatif dapat berjumlah lebih dari satu. Alur skenario inilah yang nantinya menjadi landasan pembuatan sequence diagram atau diagram sequence. Lanjut untuk menentukan aktor pada use case diagram. Nah, seperti yang dikutip oleh Ian Spence pada 2002, aktor adalah segala hal di luar sistem yang menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Cara termudah untuk menemukan aktor adalah dengan bertanya, siapa yang akan menggunakan sistem? Namun tidak semua aktor adalah manusia. Aktor juga dapat berupa sistem lain atau yang berada di luar sistem yang akan dibuat. Ciri sistem sebagai aktor adalah yang pertama, jika sistem yang akan dibuat atau dimodelkan tergantung pada sistem lain untuk melakukan sesuatu, maka sistem lain adalah aktor jika sistem yang akan dibuat atau dimodelkan meminta request informasi dari sistem lain, maka sistem lain itu adalah aktor. Nah, untuk kasus sistem lain yang bertindak sebagai aktor, misalkan sebuah sistem akademik. Sistem akademik baru dapat menampilkan nilai mahasiswa. Apabila pembayaran mahasiswa sudah lunas, artinya sistem akademik memerlukan info dari sistem pembayaran. Maka saat akan memodelkan use case diagram sistem akademik, kita akan memasukkan sistem pembayaran sebagai aktor. Nah, untuk studi kasusnya kita melihat sistem informasi manajemen perpustakaan. Sistem informasi manajemen perpustakaan adalah sebuah sistem informasi untuk mengelola informasi yang diperlukan untuk sebuah perpustakaan, meliputi pengelolaan pustaka, pengelolaan anggota, pengelola petugas, dan pengelolaan peminjaman pustaka. Untuk aturan pustaka yang harus dipenuhi pada sistem informasi perpustakaan yang dimodelkan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pustaka dapat memiliki lebih dari satu pengarang. Yang kedua, anggota dapat meminjam lebih dari satu buku atau pustaka dalam satu waktu yang bersamaan. Yang ketiga, anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Yang keempat, anggota dapat mengembalikan pustaka yang dipinjam dalam waktu yang bersamaan, meskipun pustaka-pustaka tersebut dipinjam pada waktu yang bersamaan. Yang kelima, pengunjung yang bukan anggota diperbolehkan mencari data pustaka yang dibacanya. Yang keenam, pengunjung yang bukan anggota tidak diperbolehkan meminjam pustaka. Yang ketujuh, proses pendaftaran pustaka, anggota, dan peminjaman dilakukan oleh petugas perpustakaan. Dan yang terakhir, anggota dan pengunjung dapat melakukan pencarian pustaka. Nah, untuk proses studi kasusnya, itu yang pertama adalah validasi petugas. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses login. Yang pertama, pada proses login dapat dilakukan sebuah proses. Proses yang pertama mengelola data pustaka, yang kedua memasukkan data pustaka baru, mengubah data, kemudian menghapus, mencari, melihat, dan mendapat laporan. Nah, untuk penyelesaian studi kasus, ada 4 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, pendefinisian aktor. Yang kedua, pendefinisian use case. Yang ketiga, pembuatan use case skenario. Dan yang keempat, menggambarkan use case diagram. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai use case diagram. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.